Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian masih tetap semangat ya. Hari ini kita akan mempelajari IPA tema 4. Mari siapkan buku tematik kalian serta alat tulis kalian. Dan jika sudah menyiapkan, maka simak video berikut ini. Gangguan pada sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah manusia tersusun atas jantung, pembuluh darah, dan darah. Jika salah satu organ peredaran darah mengalami gangguan, peredaran darah tidak dapat bekerja dengan baik. Gangguan kesehatan dapat terjadi di jantung, pembuluh darah, ataupun darah. Berikut ini beberapa gangguan kesehatan pada jantung dan pembuluh darah. Yang pertama yaitu jantung koroner. Penyebab jantung koroner yaitu penyumbatan pembuluh darah oleh berbagai macam zat, misalnya lemak atau kolesterol dan zat kapur. Gejala jantung koroner yaitu sesak napas, terasa sakit di bagian dada, dan cepat lelah. Yang kedua yaitu hipertensi atau darah tinggi, disebabkan karena naiknya tekanan darah. Hipertensi terjadi karena sering mengkonsumsi makanan yang mengandung lemak dan garam. Gejala hipertensi yaitu jantung berdebar-debar, badan lemah, serta pusing. 3 yaitu hipotensi atau darah rendah, disebabkan karena turunnya tekanan darah. Hipotensi terjadi karena kurang berolahraga dan kurang mengkonsumsi makanan yang bergizi. Gejala hipotensi yaitu mudah lelah, kaki dan tangan terasa dingin, serta pusing. 4 yaitu varises. Varises disebabkan karena adanya gangguan atau hambatan pada pembuluh darah vena dalam mengalirkan darah. Selain itu, juga disebabkan faktor keturunan dan terlalu lama berdiri atau duduk bersila terus-menerus. Gejala varises yaitu adanya benjolan pada kulit, kaki berwarna keunguan, pegal-pegal, dan lelah di bagian tungkai kaki. Gangguan kesehatan pada darah manusia. Gangguan kesehatan pada darah dapat disebabkan oleh faktor keturunan dan non-keturunan. Apa saja? Mari disimak penjelasan berikut ini. Yang pertama, gangguan kesehatan pada darah manusia berdasarkan keturunan yaitu hemofilia. Hemofilia adalah penyakit keturunan yang menyebabkan tubuh kekurangan protein yang dibutuhkan dalam proses pembukuan darah. Gejala penderita hemofilia yaitu darah sukar membeku saat terjadi luka. Yang kedua yaitu talasemia. Talasemia adalah kelainan pada darah yang tidak dapat memproduksi cukup hemoglobin. Hemoglobin adalah protein pembentuk sel darah merah yang berguna untuk mengikat oksigen dan membawanya ke seluruh tubuh. Lalu gejala talasemia yaitu berat badan yang rendah, sesak napas, mudah lelah, dan sakit kuning. Jika sebelumnya itu berdasarkan faktor keturunan, yang gangguan kesehatan satu ini berdasarkan non-keturunan. Yang pertama yaitu ada anemia. Penyebab anemia yaitu pendarahan yang hebat, kekurangan zat besi, dan gangguan pembuatan sel darah merah pada tulang. Gejala anemia adalah mudah cepat lelah, lemas, sakit kepala, dan wajah terlihat pucat. Serta pencegahan anemia yaitu mengkonsumsi makanan yang kaya akan zat besi, misalnya bayam, telur, kacang-kacangan, ikan, dan daging sapi. Yang kedua yaitu leukemia atau kanker darah.
Leukemia merupakan kondisi ketika jumlah sel darah putih lebih banyak dibandingkan sel darah merah. Lalu, gejala leukemia adalah mudah lelah, kurangnya nafsu makan, dan timbul nyeri pada tulang. Yang ketiga yaitu demam berdarah. Demam berdarah merupakan infeksi virus dengue yang menyerang komponen darah, yaitu trombosit dan keping darah. Penderita demam berdarah harus segera dibawa ke dokter untuk mendapatkan pengobatan. Nah, teman-teman, demam berdarah ini disebabkan oleh virus dengue, dan virus ini berasal dari nyamuk Aedes aegypti. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan sistem peredaran darah. Yang pertama yaitu gaya hidup. Seseorang yang memiliki gaya hidup yang kurang baik, misalnya mengkonsumsi makanan berlemak secara berlebihan, tidur larut malam, dan jarang berolahraga, akan berpotensi terkena gangguan sistem peredaran darah. 2 yaitu jenis makanan yang dimakan. Jenis makanan yang kurang bergizi dan terlalu banyak mengandung lemak dapat menyebabkan seseorang terkena obesitas. Obesitas itu adalah tubuh kelebihan cadangan lemak. Hal tersebut juga dapat meningkatkan resiko penumpukan lemak di dalam pembuluh darah yang dapat memicu terjadinya hipertensi dan jantung koroner. Yang ketiga yaitu faktor keturunan. Gangguan peredaran darah dapat disebabkan oleh sifat yang diwariskan dari orang tua. Misalnya, jika orang tua menderita hemofilia, maka 50% anaknya memiliki kemungkinan terkena hemofilia. Cara mencegah gangguan kesehatan pada jantung dan pembuluh darah. Pada gangguan hipertensi, hipotensi, dan jantung koroner dapat dicegah dengan olahraga teratur, istirahat yang cukup, serta mengkonsumsi makanan berserat seperti sayur mayur dan buah-buahan. Lalu pada varises dapat dicegah dengan cara melakukan pendinginan atau meluruskan kaki setelah berolahraga agar aliran darah kembali lancar. Lalu, cara mencegah gangguan kesehatan pada darah. Yang pertama, untuk mencegah anemia, kalian dapat mengkonsumsi makanan yang mengandung banyak zat besi. Dan untuk mencegah leukemia, kalian dapat menerapkan pola hidup sehat. Untuk mencegah demam berdarah, kalian dapat menjaga kebersihan lingkungan untuk membasmi sarang nyamuk. Dan kegiatan membasmi sarang nyamuk Aedes aegypti dikenal dengan kegiatan 3M. Apa saja? Yang pertama, menguras tempat penampungan air. 2. Mengubur barang bekas. Dan yang terakhir yaitu menutup tempat penampungan air. Lalu kita akan mempelajari cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia. Mengapa kita harus menjaga kesehatan organ peredaran darah? Karena peredaran darah yang kurang lancar dapat berdampak buruk bagi kesehatan tubuh. Yang pertama, kita harus rajin berolahraga minimal 2 kali dalam seminggu agar dapat memperlancar aliran darah kita. Adapun beberapa olahraga yang disarankan terutama untuk kesehatan jantung yaitu renang, bersepeda, lari, dan senam aerobik. Mulailah makan makanan yang sehat dan menghindari makanan yang tidak sehat, serta minum air yang cukup. Minum air putih yang cukup dapat membuat organ-organ tubuh melaksanakan fungsinya dengan baik. Paling baik yaitu minum 8-10 gelas air putih per hari yang disesuaikan dengan keseimbangan tubuh kita. Selain itu,
kalian harus mengetahui bahwa air hangat lebih baik daripada air dingin, karena air dingin dapat mempersempit pembuluh darah bagi tubuh kita. Dan kita juga perlu beristirahat dengan cukup. Istirahat yang cukup juga diperlukan untuk tubuh kita, agar kita bisa mengembalikan stamina yang baru, sehingga dapat menghindari stres, yang mana stres juga dapat menyebabkan penyakit jantung. Untuk mengetahui pemahaman kalian dalam pelajaran hari ini, maka kerjakan halaman 55 bagian ayo menulis, halaman 80 ayo menulis, serta halaman 83 bagian ayo menulis. Selesai sudah pembelajaran hari ini, jangan lupa untuk selalu dibaca agar kalian tidak lupa dengan pembelajaran hari ini, dan semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.